Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, insya Allah hari ini kita akan sharing ya, berbagi terkait dengan apa yang akan kita hadapi sebentar lagi, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh berkah, dan bulan yang ada banyak keutamaan di dalamnya gitu, yang tidak boleh kita sia-siakan sama sekali, yang jangan sampai Ramadan lewat begitu saja gitu kan ya, tanpa arti, tanpa makna, tanpa jejak gitu ya, tanpa jejak kebaikan, sehingga kita keluar dari bulan Ramadan sama aja nih gitu ya, yang tadinya kotor, masih kotor gitu ya, yang tadinya malas, masih malas gitu ya, yang tadinya apa, berlumuran dosa masih berlumuran dosa. Alangkah ruginya gitu ya ketika Ramadan hadir dan kita tidak berubah gitu sedikit pun, beranjak dari sebelum Ramadan begitu. Eee, nah oleh karena itu kita harus menghadirkan Ramadan yang mindful ya. Nah apa itu mindful? Nah, ayat tentang Ramadan itu yang sangat sering ya, kita temukan adalah di Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Nah, sebenarnya ketika kita punya tujuan takwa, nah itu adalah agar kita mindful of God. Jadi ada, bertakwa itu artinya mindful of God. Jadi kita punya kesadaran penuh atas ketuhanan kita. Jadi orang bertakwa itu apa sih? Orang bertakwa itu adalah orang yang punya mindful of God. Itu jadi dia tuh punya sadar diri ya, punya kesadaran yang penuh bahwa, kita, hidup di dunia ini dengan senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Nah, all about, Allah gitu ya. Jadi ketika kita, tujuannya berpuasa itu apa? Tujuannya itu agar kita punya mindful of God gitu. Jadi keseharian kita keseharian kita itu adalah keseharian yang mindful of God. Itu namanya bertakwa begitu. Nah, eee, ini saya, baik-baik aja kan ya, layar saya ya? Nanti dikabarin kalau tidak baik. Dan di hadis qudsi ya, Allah mengatakan, "Setiap amal kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat." Allah Ta'ala berfirman yang artinya, "Kecuali amalan puasa. Amalan puasa tersebut adalah untukku, aku sendiri yang akan membalasnya. Disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karena aku." Bagi orang yang berpuasa akan mendapat 2 kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabb-nya. Sungguh, bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Bayangkan ya, terlalu banyak kata akunya, terlalu banyak kata Allahnya di hadis qudsi ini, terlalu banyak kata mindful of God-nya. Jadi, Ramadan ini tentang bagaimana mindset kita, paradigma kita dalam hidup kita itu adalah Allah 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 gitu. Dan puasa ini tuh nge-treatment kita, melatih kita untuk semua apa yang kita lakukan dalam hidup ini adalah Allah Allah Allah. Even gitu ya, udah nggak usah ngebayangin berapa pahala puasa kita. Udah nggak usah bisa, ngekalkulasi, ngitung-ngitung berapa amalan puasa kita. Toh Allah yang mengatakan, amalan puasa tersebut adalah untukku. Allah ingin nge-state mindful of God-nya itu tadi. Jadi kalau misalnya kita puasa cuma dapat, lapar sama dahaga gitu ya, akhirnya jadinya bisa jadi puasa kita tuh nggak mindful gitu ya. Nah mindful-nya tuh apa nih? Mindful of God-nya tadi gitu.
Jadi ini kita lagi ngegali-gali mindful dilihat dari kacamata Islamic gitu ya, Islamic view of mindfulness gitu kira-kira. Nah, terus Allah itu kok bisa ya Allah mengatakan, "Kecuali amalan puasa dan amalan puasa tersebut adalah untukku." Karena Allah mengatakan, "Dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karena Aku." Jadi kalau puasa itu gak ada lagi yang membuat kita meninggalkan makanan, membuat kita meninggalkan syahwat, kecuali karena Allah. Ya kan? Bukan karena misalnya diet gitu ya, harus lapor nih sama coach ya. Misalnya ya kalau puasa itu bukan karena, menahan makan karena misalnya emang nggak ada gitu ya, nggak ada, alhamdulillah kita tuh dikasih pilihan gitu ya. Pilihannya sebenarnya makanannya ada gitu ya, tapi dikasih pilihan nih sama Allah. Apa tuh namanya, boleh makan boleh enggak gitu ya. Jadi bener-bener nah ketika kita puasa gitu ya, kan kalau misalnya lagi nggak puasa gitu, banyak makanan di rumah, banyak sisa makanan anak-anak di rumah, ya kita makan aja gitu ya. Tapi kalau di bulan Ramadan ini beda gitu ya. Tidak ada keinginan pun misal menghabiskan makanan anak-anak gitu ya, karena kita emang lagi puasa. Dan, jadi bener-bener karena itu jadi kayak riyadhah gitu ya, riyadhah bagaimana kita melakukan apapun, even sesuatu yang halal pun gitu ya, makanan gitu ya, itu, karena Allah. Sehingga kata Allah, "Amalan puasa tersebut adalah untukku." Jadi ini emang, amalan yang beda gitu ya dari amalan-amalan yang lain. Amalan-amalan yang nggak kelihatan gitu ya. Jadi emang mindful of God-nya lebih kerasa nih. Beda kalau misalnya umroh atau haji gitu ya. Ya minimal adalah orang yang tahu ya, kita lagi umroh, kita juga minta doa, apalagi sebelum itu kita bikin walimatus syafar, atau misalnya habis itu kita update status ya di medsos gitu ya. Kelihatan gitu, kita lagi umroh, kita lagi haji, kita lagi sholat aja bisa kelihatan ya nggak sih? Kita foto sajadah gitu ya, terus kita update, oh dia habis sholat sunnah, dia habis sholat hajud gitu kan misalnya. Nah, orang yang puasa kan kagak kelihatan ya nggak sih? Kita mau sok capek aja terus kita bilang, "Saya lagi puasa," ya nggak kelihatan juga. Soalnya ya emang lagi nggak minum aja gitu ya. Ada banyak postingan di Instagram yang selfie-selfie yang lagi nggak makan, yang lagi yang nggak minum gitu ya. Jadi puasa ini memang amalan yang sangat berbeda, yang akhirnya, eee, mengharuskan kita untuk terlibat penuh gitu ya, terutama hati dan jiwa kita gitu ya, terhadap, amalan yang satu ini, begitu. Nah, apa sih sebenarnya mindful itu ya, mindfulness itu? Nah, mindfulness itu adalah kegiatan yang menyadari secara penuh yang terjadi dalam diri kita secara sengaja. Menyatukan pikiran, perasaan, tubuh kita untuk fokus terhadap apa yang dilakukan gitu. Jadi sebenarnya, mindful ini tuh saya ambil sebenarnya dari, kata yang lagi happening ya, kata yang lagi happening saat ini gitu ya. Kata yang lagi happening saat ini gitu kan ya, orang-orang, mindfulness mindfulness eating gitu ya, mindfulness apa-apa dan lain sebagainya. Betapa gitu ya, di dunia yang hiruk-pikuk dan hingar-bingar ini gitu ya, kita kehilangan mindfulness ini. Jadi kalau bahasanya saya itu ya, kapan sih ya saya itu bisa sendiri gitu sekarang, bisa punya quiet moment gitu kan ya, apalagi apalagi misalnya yang punya anak-anak kecil gitu ya, banyak gitu kan ya. Apa tuh namanya, kayaknya kita kehilangan nih teman-teman ya, kehilangan quiet moment ini gitu ya. Kita tiap hari terburu-buru, tiap hari bising, tiap hari, tidak pernah sepenuh hati gitu ya, dalam melakukan rutinitas rutinitas. Apalagi kita udah ahli gitu ya, istilahnya nih, sholat mah kita bisa 1 menit, kenapa nih, udah ahli. Nah, gitu kan ya, misalnya kayak gitu, udah hafal, udah di luar kepala semuanya. Bahkan sampai
Al-Fatihah aja pun gitu ya, kita nggak mindful gitu teman-teman ya. Takbiratul ihram aja udah nggak mindful gitu seperti itu ya. Ya bayangkan gitu ya kegiatan puasa yang berlangsung 30 hari, terus yang di dalamnya masih banyak aktivitas dunia yang harus kita lakukan. Nah, gimana caranya kita bisa tetap fokus gitu ya, mindful agar, hikmah puasa, keutamaan puasa kita dapatkan gitu ya ketika kita bisa, berpuasa secara melewati bulan Ramadan dengan mindful ini gitu. Nah, sebenarnya ya teman-teman ya, jadi nyambung nih sama ayat, yang dibacain tadi sama Aisyah dan saya coba tadabbur tuh ya di ayat 61-nya gitu ya. Jadi, kenapa sih kita itu tidak mindful gitu ya, kita selantiasa terburu-buru gitu ya, gampang banget ke-skip, gampang banget ke-distract gitu kan ya. Nah karena intinya adalah bisa jadi karena kita tidak, menyadari adanya pengawasan Allah ini gitu. Jadi, apa tuh namanya, ini mindful dari, kacamata Islam. Jadi mindful dari kacamata Islam itu bermula dari sebenarnya jadi sebelum muraqabah itu adalah ma'rifah. Jadi sebenarnya mindful ini gitu ya, kalau kita tarik ke Islamic perspektif, itu adalah itu adalah pelajaran akidah, teman-teman. Jadi bagaimana kita bermakrifah sama Allah. Bagaimana kita mengenal Allah, bukan cuma Allah sebagai Rob, tapi juga Allah sebagai ilah. Kalau misalnya kita ditanya ya, rezeki hari ini dari siapa gitu ya. Kalau kita ditanya rezeki itu, bentar ya, ada yang masuk lagi. Kalau misalnya hari ini kita ditanya gitu, kita yakin banget gitu ya, rezeki dari Allah. Terus misalnya kalau abis ini hujan turun, kita yakin banget yang menurunkan hujan itu Allah gitu ya. Terus kemudian kita lebih yakin lagi gitu ya, bahwa yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah gitu ya. Itu ketika kita, menyadari dan memahami bahwa Allah adalah Rabb, Allah adalah, Rabbul Alamin. Nah, apa yang menyebabkan kalau misalnya kita tanya nih ya ke orang-orang Quraisy, ke orang-orang jahiliyah saat itu, ke orang-orang kafir, mereka juga tahu gitu ya konsep, Allah sebagai Rabb gitu. Tapi ternyata Allah itu bukan cuma Rabb, tapi juga Allah itu ilah. Dan ilah, definisi ilah itu makanya asyhadu alla ilah, ilah ya. Definisi ilah itu adalah ketika kita menyembah, ketika kita menjadikan, nah, ketika kita menjadikan, Allah itu sebagai ilah kita ya, yang kita sembah, yang kita takuti, yang kita rindui, yang kita cintai, yang kita kangenin gitu ya. Kita positioning Allah itu seperti itu, se-private itu dan se-eksklusif itu di dalam hati kita. Makanya Allah nggak mau kita punya ilah-ilah lain di dalam hati kita gitu ya. Jadi makanya kenapa tuh ya kalau misalnya kita baca-baca di ayat-ayat di Al-Qur'an itu orang-orang kafir itu oke, saya yakin gitu ya Tuhan ini pencipta saya aja tuh dia dia yakin gitu itu adalah Allah. Tapi ketika disuruh bersyahadat, dia nggak mau gitu ya, karena dia tidak mau melepaskan ilah-ilah yang lain gitu ya. Ya dia tetap mau, berhala juga dia sembah gitu ya. Makanya tawarannya dulu sama Nabi Muhammad, "Ya udahlah," gitu ya, "satu hari, saya menyembah Tuhan kamu, satu hari lagi satu hari lagi kamu menyembah Tuhan kami," gitu ya. Makanya akhirnya turunlah surat Al-Kafirun gitu ya.
Karena Allah pengen la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Nah, dari ma'rifatullah inilah gitu ya, jadi, penting juga nih ya kita tanamkan ya ke diri kita, ke anak-anak kita gitu ya. Jadi Allah itu bukan cuma yang menurunkan hujan, tapi Allah jugalah yang, apa tuh namanya, yang mencintai kita gitu ya. Bahkan lebih dari kita gitu ya, ayah ibunya sendiri gitu ya. Jadi, hubungannya lebih personal gitu ya. Jadi dibangun, akidah ilahiyahnya gitu. Nah, dari ma'rifatullah ini kemudian akan terbentuk namanya muraqabatullah gitu ya. Jadi karena Allah itu, apa tuh namanya, Maha melihat dan Dia akan senantiasa melihat apa yang kita lakukan, sehingga muncul nih, dalam diri kita itu konsep namanya muraqabatullah ya. Merasa diawasi oleh Allah dimanapun berada. Kalau dalam ayat yang tadi dibacakan sama Aisyah itu, even misalnya sebesar zarrah gitu ya, dalam keadaan bersembunyi, dalam keadaan apapun, Allah akan selalu akan menjadi saksi gitu, apa yang diperbuat oleh kita gitu. Ya bayangkan teman-teman ya, kalau kita melihat kasus yang terjadi akhir-akhir ini nih yang udah nyampe ke persidangan ya, udah sampai vonis gitu. Ya kan orang-orang yang bersalah itu tuh, aduh udah ketar-ketir banget sebenarnya dari awal persidangan gitu ya. Ketika kejahatannya itu terungkap gitu. Nah bayangkan teman-teman, kita tiap hari diawasin sama Allah gitu. Dan kita nanti kelak juga akan disidang gitu sama Allah ya. Ya bayangkan gitu ya, kita dibuka semua aib, ketar-ketir nggak nih kita gitu kan ya. Jadi makanya kehadiran atau merasa selalu diawasi ini adalah jadi penting nih buat kita nih teman-teman gitu ya. Agar gitu ya, meminimalkan kemaksiatan yang kita lakukan gitu ya. Ya mungkin menghilangkan nggak mungkin gitu ya, tapi setidaknya, kita bisa gitu ya. Apa, kemaksiatan yang kita lakukan dan kapan ini riyadhahnya, kapan ini kita bisa latihan intensif training ya, muraqabatullah itu ada di bulan Ramadan, ada di bulan puasa. Karena ketika di bulan puasa, even misalnya ketika kita di kamar mandi lagi wudhu, nggak ada siapa-siapa, eee, juhur-juhur, terus panas banget gitu ya. Lagi kumur-kumur, bisa nih kayaknya nelen air dikit, itu aja nggak kita lakukan gitu ya. Karena bener-bener kita tuh lagi ngerasa diawasi sama Allah gitu. Nah itu istimewanya puasa. Sholat aja kita kagak gitu-gitu amat, ya nggak sih? Sholat aja kita masih, melayang kemana mana dan lain sebagainya gitu ya. Nggak merasa gitu kita sedang berhadapan dengan Allah. Tapi puasa bisa banget kita menjadikan puasa itu sebagai kita kayak nggak bisa gitu ya, melakukan apapun gitu ya, cheating gitu ya, dalam kondisi berpuasa. Jadi emang training intensif muraqabatullah itu emang paling pas dalam di ibadah, ibadah puasa dan, Ramadan gitu, apa ya, menyediakan, waktu ya, yang sangat kondusif gitu ya, untuk melaksanakan ibadah puasa itu. Kenapa saya bilang kondusif? Karena semua orang berpuasa gitu kan ya. Kan kalau misalnya di bulan-bulan yang lain gitu, di bulan-bulan yang lain, apa tuh namanya, kita doang nih yang berpuasa, aduh banyak banget, godaannya gitu ya. Belum misalnya, apa, eee, teman-teman kita ngajakin hangout lah atau rapat lah, pasti ada konsumsinya dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kalau di bulan Ramadan itu semuanya kondusif, semuanya berpuasa, semuanya nuansanya itu semuanya saling mendukung gitu ya untuk kemudian kita berpuasa. Dan dengan muraqabatullah itulah akhirnya kita jadi mindful, teman-teman. Sadar diri, fokus gitu ya. Nah, kan sama kayak misalnya kita ngerjain assignment gitu ya, di depan kita ada bos sama nggak ada bos gitu ya.
Kalau nggak ada bos mungkin, 8 jam kita kerja, mungkin 2 jam doang nih kita kerja. Selebihnya misalnya WA, YouTube, dan games, dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kalau di depan kita ada bos nih ya, kita langsung fokus, ya nggak sih? Langsung fokus dan kemudian, oh ternyata, apa ya, sesuatu yang tadinya kita pikir akan beres 2 hari, ternyata bisa kita kerjakan 2 jam. Nah, itu namanya mindful, teman-teman. Dan itu bisa hadir, ketika kita sudah bisa menghadirkan muraqabatullah ini, merasa diawasi oleh Allah. Dan merasa diawasi oleh Allah itu hadir ketika kita sudah ma'rifatullah, begitu. Nah, kalau misalnya kita mengacu kepada, jenjang jenjang karir, bukan, kelas-kelas muslim gitu ya, kira-kira, kita muslim gitu ya, sebenarnya ada yang saya loncatin namanya mukmin ya, mukmin. Mukmin itu, ya ayyuhalladzina amanu ya, orang-orang yang beriman tadi ya. Habis mukmin itu mutakin ya, mutakin itu yang akan dibentuk di Ramadan. Dan setelah mutakin itu adalah muhsinin. Muhsinin itu adalah mindful tadi. Ihsan. Ihsan itu apa sih? Ihsan itu adalah kita yakin kita diawasi oleh Allah, dan kalau kita nggak kalau kita nggak ngelihat Allah, kita yakin gitu ya, Allah melihat kita. Itu namanya ihsan. Nah, kalau misalnya itu bahasa, itu, arti dari istilah ihsan. Tapi kalau secara bahasa ya, ihsan itu adalah the best. Jadi ihsan itu asal katanya dari Hasan. Hasan tuh baik. Terus kemudian, kalau dalam bahasa Inggris kan, baik, habis itu apa, good, better, sama best. Nah, muhsinin itu namanya best, kayak gitu. Jadi orang-orang yang mindful itu orang-orang yang do the best, teman-teman. Bukan cuma hadir sepenuhnya, tapi karena dia fokus gitu ya, fokus tadi, sadar, fokus, maka kemudian dia melakukan yang terbaik. Kan dia ngerasa diawasin sama Allah gitu ya. Masa Allah nggak menjadikan kita tuh, masa ketika kita diliatin, ditongkrongin gitu sama Allah, masa masih ngasal aja gitu. Kayak gitu ya. Jadi, orang-orang mindful ini adalah orang-orang yang akan lahir, akan keluar dari jadi orang-orang yang terbaik gitu ya. Muhsin ini tuh orang-orangnya ihsan. Ihsan itu kalau dalam bahasanya profesional itu ya, eee, itqon ya, profesional gitu, profesional. Jadi istilahnya nih kalau dalam sholat, bukan cuma sholat. Tapi misalnya dia udah wudhu sebelum azan, dia sudah menggelar sajadahnya sambil nunggu azan. Oh itu tuh, orang-orang yang do the best. Orang-orang yang muhsinin itu kayak gitu, orang yang ihsan itu kayak gitu. Jadi dia bukan cuma mengerjakan, tapi melakukan yang terbaik atas pekerjaannya itu, gitu. Makanya rewarding-nya itu, makanya kelasnya tuh di atas mutakin. Nah, itu cuma bisa dilakukan sama orang-orang yang punya mindful, gitu. Nah, ini saya ambil dari website The Productive Muslim Company. Ini bagus nih ya websitenya. Apa tuh namanya? Jadi, nah bagaimana nih? Apa itu mindful Ramadan gitu kan ya? Nah, teman-teman bisa baca nih ya. Mindful Ramadan itu bukan cuma, nambah amalan tanpa tanpa meninggikan hubungan dengan Allah gitu. Jadi buat apa kita tiap hari terburu-buru sahur, terburu-buru iftar, terburu-buru, puasa yang melelahkan dan lain sebagainya, kalau, tidak adanya peningkatan hubungan kita dengan Allah, ya berarti belum mindful gitu. Nah, ini evaluasinya.
kita bisa mengevaluasi ini. Bisa kita bawa nih ya, materi ini ke akhir Ramadan. Mari kita lakukan evaluasi misal atau tiap hari, atau kita evaluasi Ramadan kemarin tuh kita udah mindful atau belum. Terus kemudian, primarily being concerned about the quantity of ibadah gitu ya. Rather it is focusing on the quality of and experience of your ibadah gitu ya. Jadi mungkin ini, mungkin ini, tapi kita nggak boleh ini namanya, trap ya, jebakan atau jebakan atau. Mending jadi ibu yang baik atau jadi, mmm, apa, kita bisa nggak sih gitu ya, jadi wanita karir sekaligus jadi ibu yang baik. Nah kan kita suka membenturkan tuh ya, atau soalnya kita itu di-trap sama yang namanya atau. You have to choose gitu ya. Padahal kita bisa joining it gitu, kita bisa menggabungkan itu gitu ya. Jadi, nah maksud saya adalah begini, kita bisa punya target, tentang quantity ya, quantity kan suka nanti pasti ada pertanyaan gini, mending kita baca tilawah yang banyak atau kita satu-satu gitu ya, itu pokoknya nah itu tuh kalau menurut saya, apa ya, jebakan atau gitu ya. Ya kenapa nggak kita lakukan dan aja selama kita bisa mindful ya, kita bisa kok fokus kedua-duanya itu gitu. Nah, artinya misalnya kayak gini, kita nggak pernah nih, kita nggak pernah nih dalam keseharian kita tuh kita bisa khatam dalam 1 bulan 1 kali khatam gitu ya. Nah memperbanyak itu ya kayak gitu ya, "Ah saya mau nih Ramadan ini saya mau 1 kali khatam," gitu ya. Nah makanya ikutanlah tadarus Khadijah ya nggak sih? Itu ya tadarus Khadijah itu ya buat saya ya membantu banget. Karena dia pagi-pagi gitu. Jadi kayak belum ngapa-ngapain, udah tilawah aja gue 1 juz gitu ya. Pokoknya tuh buat saya sendiri tuh sangat amat membantu. Jadi saya sangat meng-encourage gitu teman-teman untuk ikutan tadarus. Walaupun misalnya hari ini mungkin beda ya, udah nggak pandemi dan lain sebagainya, yuk kita fokus gitu ya. Kadang nggak nyampe sejam gitu, 50 menit gitu ya, apa tuh namanya, bergantian dengan orang lain dan lebih enak. Nah terus, nah itu 1 juz, nah nanti di sore hari atau di malam hari kita luangkan baru. Ade mau bobo? Sama siapa? Sama Omi. Kan Ade baru bangun. Alun-alun. Nah nah tapi misalnya di sore hari kita sebelum, di sore hari atau di malam hari kita luangkan waktu misalnya 10 menit untuk tadabbur. Nggak perlu tadabbur 1 juz, tadabbur 1 ayat. Aduh 1 ayat gue udah ahli nih, 2 ayat gitu misalnya. Jadi ada tuh, ada quality gitu ya, makanya latihan juga. Ada mau bobo, ada harus dadah dulu. Enggak, Ome aja. Ya sebentar ya. Apa tuh namanya, misalnya kita naikin bukan tilawah aja tapi tadabbur, kan kita udah mulai latihan ya tadabbur. Nah atau kita ikut join sama kelas-kelas tadabbur nih, sekarang lagi musim juga nih ya tadabbur, saya juga ikutin, tadabbur Quran di Instagram tuh ya, jadi journaling Quran gitu. Jadi akhirnya kita dapat insight yang lain ya, yang sesuai dengan pengalaman kita gitu ketika kita membaca 1 ayat gitu ya. Misalnya ketika kita membaca ayat tentang, apa tuh namanya, eee, kadang, menurut kita tidak baik, ternyata di sisi Allah baik. Ternyata kemarin kita baru pengalaman gitu ya, apa tuh namanya, kita kemarin ketinggalan kereta gitu ya, dan ternyata
Kita terlambat, gara-gara terlambat itu kita punya masalah, ternyata kereta yang kita ngerasa ketinggalan itu misalnya temennya kecopetan gitu misalnya. Waduh, ternyata bisa jadi aku yang dicopet ya kalau misalnya ikut kereta yang sebelumnya. Ade mau bobo. Oke, Ade hitung 3 dulu ya. 3 menit lagi ya. Soalnya ada 3 tahun. Oke? Kayak gitu. Terus overindulging in food preparation. Ada yang mau nenek. Maaf. Nah, terus kemudian kita terlalu over ya, food preparation, terus kemudian ini teman-teman bisa baca sendiri ya, bagaimana kita menciptakan mindful Ramadan ini begitu. Nah, ini dia. Bagaimana sih kita bisa menghadirkan nih mindful gitu ya? Apa tuh namanya? Yang pertama itu kita harus punya purpose atau kita harus tahu gitu ya, purpose-nya apa. Kita tadi udah ngebahas gitu ya, apa purpose dari puasa, apa purpose dari Ramadan, dan mungkin kita juga punya target gitu ya, target sendiri nih. So, Ramadan tahun ini aku mau memperbaiki apa dan lain sebagainya. Jadi set purpose atau goals-nya gitu kan ya. Terus kemudian juga mindfulness ini tentang gratitude ya, tentang rasa syukur gitu ya, bahwa Allah sudah menyampaikan usia kita sampai di bulan Ramadan, maka caranya adalah, cara bersyukurnya adalah mengoptimalkan Ramadan ini dengan baik gitu ya. Udah jelas-jelas dikasih nikmat Ramadan sama Allah, maka kita nggak bersyukur gitu ya, seperti itu. Terus yang berikutnya itu adalah emotional regulation gitu ya. Bagaimana kita mengelola emosi kita, karena ternyata ketika kita berpuasa itu adalah yang berpuasa jangan sampai cuma mulut kita gitu ya, tidak makan dan tidak minum saja. Tapi hati kita tidak berpuasa, telinga kita tidak berpuasa, apa tuh namanya, kita masih aja gitu kan, misal marah-marah dan lain sebagainya. Jadi bagaimana caranya kita mengontrol emosi kita dan kemudian menjadikan apa tuh nama mindful ini sebagai compassion and service gitu ya, kasih sayang dan pelayanan gitu kan. Jadi apa tuh namanya, kalau ini semua kita kombinasikan maka akan muncul yang namanya mindful Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi tatakun di sini diterjemahkan dengan mindful zakat begitu. Nah, mungkin ini salah satu gitu ya, salah satu tanda gitu ya. Kalau kita mindful Ramadan, maka kita akan menjadi lebih baik gitu ya pasca Ramadan, gitu kan. Nah, mungkin misalnya nggak bisa sama emang gitu ya, nggak bisa sama gitu ya. Ibadah Ramadan kita sama ibadah kita selain di bulan Ramadan gitu ya. Tapi misalnya ketika during Ramadan kita sholat 8 sampai 20 rakaat tarawih every night gitu ya. Mungkin pas Ramadan how to continue-nya itu adalah kita mengerjakan sholat 5 waktu dan kemudian kita bisa melakukan qiyamul lail consistently with a mindful heart kan misalnya dan lain sebagainya. Ini mungkin bisa kita jadiin bekal nih ya, referensi, kisi-kisi, dan target gitu ya, apa yang bisa kita lakukan atau misal jadi bahan evaluasi nih ya, pasca Ramadan begitu. Nah,
Selanjutnya nih ya, lebih ke teknikal ya. Bagaimana agar Ramadan kita mindful? Yang pertama adalah kita mempersiapkan ilmunya dulu gitu ya. Kalau kita nggak tahu ilmunya, keutamaan Ramadannya dan lain sebagainya, akan susah gitu ya buat kita untuk mindful gitu ya di bulan Ramadan ini gitu. Terus yang kedua adalah buat rencana ibadah Ramadan berikut targetnya gitu. Nah, mumpung masih ada beberapa hari lagi ya menjelang bulan Ramadan, teman-teman bisa nulis nih, nulis apa ya rencana ibadah Ramadan saya dan targetnya apa saja. Nah, menurut saya targetnya harus realistis, tapi yang lebih lah dibanding apa tuh namanya bulan-bulan sebelum Ramadan begitu. Contohnya misalnya yaitu tadi bisa khatam sekali gitu ya dalam sebulan kalau tilawah gitu misalnya. Kalau sedekah misalnya bisa sedekah sehari setiap hari sehari sekali gitu misalnya. Tidak perlu banyak jumlahnya tapi kita bisa latihan gitu ya sedekah setiap hari itu kayak gimana gitu kan ya. Sekarang ada banyak ya lembaga zakat, ada kita bisa juga yang apa tuh namanya memfasilitasi kita untuk bisa sedekah ya tiap hari gitu ya. Misalnya kadang-kadang kalau lagi senggang buka aplikasi kita bisa, waduh ada yang ini ya langsung aja 2.000 gitu, misalnya 5.000 gitu ya. Seperti itu. Terus yang berikutnya, persiapkan dari sekarang yang kira-kira akan menyita waktu saat Ramadan. Jadi kalau bisa, ya sekarang juga kayaknya baju-baju Lebaran udah pada ini ya, udah pada open PO, sekarang beli aja lah gitu ya. Dan sekarang beli dari sekarang gitu ya, kue Lebaran udah mesen dari sekarang, udah beli atau nyetok dari sekarang kalau yang sukanya bikin dan lain sebagainya. Mudik gitu ya, dan lain-lainnya disiapin dari sekarang gitu ya. Dan kalau bisa sih kita mudiknya pas Lebaran aja gitu. Jangan sampai mudik di 27 Ramadan. Aduh, Masya Allah itu. Bagaimana itu ruginya ya. Atau mudik di 29 malam Ramadan gitu misalnya ya. Jadi tolong disetting gitu waktu mudiknya tanggal 1 aja gitu ya. Habis sholat id baru ini gitu. Terus kemudian siapkan support system dan lingkungan yang kondusif. Ya, ini lebih ke keluarga ya, balik lagi. Selama kita mengkondisikan keluarga kita dengan baik ya, maka mereka akan jadi support system nih ya. Jadi misalnya mungkin nggak ya kita misalnya apa bisa itikaf gitu misalnya apakah bergantian apa bersama-sama dan lain sebagainya gitu kan ya. Dan ini juga misalnya kayak kalau bisa pesan gitu ya kue lebaran ya pesan aja nggak usah beli gitu misalnya. Ini juga bagian dari support system nih ya. Lingkungan yang kondusif untuk menciptakan Ramadan kita yang penuh, yang mindful ini gitu ya. Kadang-kadang kita mindful nih 10 hari pertama, 10 hari kedua udah kocar-kacir, 10 hari ketiga udah buyar. Nah, gimana caranya kita bisa fokus nih di 29 atau 30 hari utuh gitu ya. Biar training kita berhasil gitu ya. Terus mempersiapkan itikaf. Karena itikaf itu sebenarnya adalah kayak hari-hari yang paling mindful sebenarnya di 10 hari terakhir itu ya. Atau kalau misalnya belum bisa itikaf gitu ya, suasana itikaf gitu di rumah gitu ya. Kita punya buku judulnya Ramadan's Coming ya, jadi buku anak-anak gitu ya. Jadi dia bikin tenda itikaf buat anak-anaknya. Jadi dia bikin tenda yang banyak dijual gitu. Terus dia tulis itikaf tent gitu ya. Jadi anak-anak di situ gitu. Jadi minimal oh ya minimal apa tuh namanya? Dan kalau masuk tenda itu misalnya dia lagi apa baca ikro apa dan lain sebagainya gitu. Jadi kayak ada spot khusus di rumah gitu ya. Dan kira-kira itu suasananya itikaf gitu ya misalnya. Kalau masuk tenda itu nggak boleh bawa gadget misalnya dan lain sebagainya gitu ya. Karena sebenarnya selain 30 hari di bulan Ramadan ada 10 hari yang
bener-bener di-setting mindful banget gitu ya, mindful banget. Jadi diperes lagi nih seharinya dari 30, oh kayaknya nggak mungkin nih. Oh, kan kita semua sibuk kata Allah ya. Ya udahlah aku peres lagi 10 hari gitu ya. 10 hari nih mindful bisa nggak nih 10 hari terakhir bulan Ramadan. Oh nggak bisa juga. Ya udah bisa nggak nih mindful di hari-hari ganjil di Ramadan, di hari-hari ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan gitu ya. Waduh nggak bisa juga masih sibuk aja. Ya udah akhirnya misalnya kita mindfulnya di 27, 29 atau misalnya 3 hari, 25, malam 25, malam 27, malam 29 gitu misalnya. Jadi apa ya? Ada banyak gitu ya kalau misalnya aduh nggak belum bisa nih mindful sampai 30 hari karena masih ngurusin itu. Allah bilang ya udah mindful di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, kalau misalnya mau mudik kalau nggak bisa lepas Lebaran gitu ya karena di kampung udah banyak yang apa menunggu-nunggu berarti sebelum 10 hari terakhir Ramadan gitu ya. Jadi kita jadiin benar-benar cuti aja gitu, cuti terus kita itikaf di kampung halaman begitu. Ya mari rencanakan Ramadan yang mindfulness, yang kita hadir sepenuhnya dan jangan biarkan Ramadan sekedar berlalu begitu saja. Semoga kita bisa memasuki Ramadan dengan mindful ya, dengan penuh kesadaran akan segala keutamaan Ramadan, beribadah dengan mindful sehingga kita benar-benar menjadi manusia yang kembali kepada fitrah setelah Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman,